Perkenalkan, nama saya Silvana Delima Sipangkar dari KKN Tematik COVID-19 Angkatan 72 Kelompok 94S. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Nah, kita tahu bahwa pupuk organik memiliki banyak manfaat dan keunggulan dibandingkan dengan pupuk berbahan kimia. Nah, apa saja keunggulannya dan bagaimana cara pembuatannya? Untuk info lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Yang pertama akan kita bahas adalah pembuatan POC dari nasi basi. Bahan yang dibutuhkan yaitu wadah sebagai tempat nasi dan nasi basi. Langkah pembuatannya yaitu yang pertama, kepal-kepal nasi basi menjadi beberapa bagian. Banyaknya nasi basi yang akan digunakan tergantung dari kebutuhan kita. Nah, di sini saya menggunakan nasi basi dengan berat 500 gram. Nasi basi dapat digunakan sebagai bioaktivator yang digunakan untuk pupuk kandang atau kompos. Selanjutnya, tutup wadah dengan rapat dan taruh di tempat yang gelap selama 3-4 hari. Nah, setelah disimpan selama 4 hari, maka akan muncul jamur pada nasi. Nah, jamur ini merupakan Rhizopus oligosporis yang merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak ditemui di tanah, buah, dan sayuran. Jamur Rhizopus oligosporus dapat menfermentasi substrat lain, memproduksi enzim, dan mengolah limbah. Langkah selanjutnya adalah pembuatan larutan molase. Caranya yaitu siapkan gula merah dan air sebagai pelarut. Kemudian air dimasukkan ke dalam gula merah dan diaduk agar semua bahan dapat tercampur. Setelah tercampur, masukkan sisa nasi basi ke dalam larutan. Setelah selesai, lakukan pengadukan agar semua bahan dapat tercampur. Kemudian siapkan botol bekas sebagai tempat larutan nasi basi dengan molase. Kemudian masukkan hasil pencampuran tersebut ke dalam botol bekas. Kemudian tutup botol dan simpan di tempat gelap selama 1 atau 2 hari agar mikroorganisme berkembang biak menjadi lebih banyak. Nah, pupuk organik cair telah siap digunakan. Caranya yaitu dengan melarutkan 100 ml pupuk organik cair dengan 10 liter air. Nah, untuk hasil yang lebih baik dapat ditambahkan dengan gula atau molase yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan pupuk organik cair ke dalam air dan lakukan pengadukan. Nah, setelah selesai diaduk, pupuk organik cair dapat langsung diaplikasikan ke tanaman. Dosis yang dapat digunakan yaitu 200-300 ml per tanaman. Pupuk organik cair memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pupuk berbahan kimia. Kelebihan tersebut yaitu unsur hara yang dikandungnya lebih cepat tersedia dan mudah diserap akar tanaman. Selain itu, pupuk organik cair juga mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan tanaman untuk hidup berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, demikian cara pembuatan pupuk organik cair dari sisa nasi. Mudah kan pembuatannya? Selamat mencoba dan semoga sukses. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan pupuk organik padat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 5 kg kotoran ternak,
1 kg serbuk gergaji, 1 kg dolomit, 1 kg arang sekam, 10 ml EM4, 40 ml molase, dan terpal plastik. Langkah pertama yaitu bahan yang sudah disiapkan disusun membentuk 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu kotoran ternak, serbuk gergaji, dolomit, arang sekam, dan larutan molase dengan EM4 yang dilarutkan di dalam air. Pembuatan larutan dapat dilakukan dengan cara mencampur ketiga bahan tersebut, yaitu masukkan EM4 ke dalam wadah, kemudian masukkan molase dan air. Lalu, lakukan pengadukan agar ketiga bahan tersebut dapat tercampur secara merata. Setelah selesai, larutan tersebut disiram ke atas lapisan yang telah dibuat sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan lapisan kedua. Pembuatan lapisan kedua sama halnya dengan pembuatan lapisan pertama yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pupuk organik padat ini memiliki keunggulan yaitu dapat meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah dan aktivitas mikroba di dalam tanah akan selalu ada dan dapat terus berlanjut. Sebelumnya, setiap lapisan memiliki ketebalan sekitar 20 cm. Langkah selanjutnya adalah pembuatan lapisan ketiga. Caranya yaitu menabur kotoran ternak ke atas lapisan pertama dan lapisan kedua tersebut. Dan kemudian siram dengan menggunakan larutan molase dan larutan EM4. Setelah itu, tutup lapisan dengan menggunakan terpal plastik. Terpal plastik memiliki fungsi untuk menghindari saat hujan turun, sinar matahari, dan menjaga suhu dari pupuk organik tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembalikan selama seminggu sekali. Pembalikan dilakukan dengan cara memindahkan gundukan lapisan ke samping. Caranya yaitu lapisan atas ditarik ke samping kiri, kemudian lapisan bawah ditarik ke samping kanan. Hal ini dilakukan agar lapisan atas yang sebelumnya menjadi berada di lapisan bawah. Dan begitu juga sebaliknya, lapisan bawah yang sebelumnya menjadi berada di lapisan atas. Apabila campuran bahan organik sudah tidak berbau, suhu stabil mendekati suhu ruang, dan sudah berwarna coklat kehitaman, itu berarti pupuk organik sudah siap untuk digunakan dan dapat langsung diaplikasikan ke tanaman. Nah, demikian cara pembuatan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Semoga bermanfaat.